ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Masih di pembahasan adab fisuq atau adab as-suq, yaitu adab di pasar. Kita mulai dari poin ke-12 dari adab ini, dan Anda tidak bawa kitab bahasa Indonesianya, jadi versi Arabnya saja. Di poin ke-12, di antara adab di pasar adalah membersihkan pasar dari segala hal-hal haram yang dijual. Jika ada barang-barang jualan yang sifatnya atau hukumnya haram, maka hendaknya dibersihkan, diberantas. Termasuk diantaranya yang paling berat khamr. Ya, khamr dengan segala jenisnya, baik dianggap ringan ataupun yang memang betul-betul cepat memabukkan, maka ini wajib untuk diberantas di pasar. Dan juga barang-barang lainnya yang secara syar'i haram atau transaksi-transaksi haram, seperti transaksi pinjam dengan skema riba, atau daging-daging yang diharamkan secara zat, seperti daging anjing, daging kambing, daging babi, ya, karena ingnya sama, ya, anjing, kambing, gitu. Daging babi, kemudian darah yang dibekukan, ya, dikukus dan semisalnya, itu semua haram. Ya, walaupun darah itu bukan daging, tetapi dia najis dan haram. Atau yang aslinya seharusnya enggak haram, namun karena tidak melalui proses yang halal, maka diharamkan, seperti ayam-ayam potong yang tidak sempurna pemotongannya. Kadangkala kita dapati beli kepala ayam, ya, namun di lehernya tidak kelihatan ada sayatan. Maka ketika antum betul melihat ini, maksudnya tidak ada sayatan, menunjukkan tidak ada sembelihan terhadapnya. Atau ada sayatan kecil di kulitnya namun tidak sampai jalur darahnya, maka ini tidak boleh dimakan, ya, tidak boleh dijual. Nah, begitu juga dengan jazakallahu khair. Yang aslinya halal, namun ternyata dipakai zat yang diharamkan atau ilegal oleh pemerintah dengan pengawet yang membahayakan misalnya. Namun yang terakhir ini
Wallahu alam, ana belum bisa mengatakan haram secara mutlak ya, wallahu alam. Ya. Begitu juga transaksi haram dan ribawi itu wajib diberantas dari pasar. Koperasi-koperasi yang menawarkan pinjaman-pinjaman ribawi itu banyak. Kemudian yang ke-13, al-ibti'ad 'anil muzayadah al-kadhibah allati yuhdafu minha at-taghriru bil mushtari. Di pasar itu wajib berjauhan dari apa muzayadah al-kadhibah, tawar menawar yang sifatnya bohong. Muzayadah itu tawar menawar atau bisa juga meninggikan harga yang sifatnya bohong, yang tujuannya untuk menipu pembeli dan tujuannya agar dibeli, tapi dengan politik atau strategi dan siasat yang ada kedustaan di dalamnya. Seperti apa? Contoh, sengaja menanam orang-orang di toko dan bertanya-tanya, ini orang sewaan, nanya ini berapa harga ini, supaya dianggap laku, ya. Padahal itu mereka nggak beli, mereka orang sewaan. Tugas antum semua ini cuman ramein, tapi bukan ramein keberadaan saja. Kalau ramein keberadaan doang itu nggak apa-apa, tapi ramein dengan cara ajak bicara kami yaitu pedagang, ajak bicara dan tawar menawar. Ini boleh ya segini ya, ini boleh segini ya, ngomong. Jadi orang yang lalu lalang itu ngeliat, ini rame nih, ada tawar menawar nih, gitu kan? Padahal itu yang datang itu tidak bermaksud, orang yang melakukan tawar menawar ini tidak bermaksud membeli, melainkan ini politik mereka saja, orang-orang dalam juga gitu loh. Maka ini muzayadah yang kadzibah, dusta, nggak boleh. Karena Nabi SAW melarang bai'un najas, melarang bai'an najas. Bai'un najas itu adalah peran dari orang lain yang merupakan orang suruhan pedagang. Ya, dengan adanya tujuan. Yang tujuan itu, ya tujuannya tentu supaya dagangan laris, tapi tidak dengan cara yang jujur. Karena diantara tujuannya untuk menciptakan apa? Adanya kesan. Banyaknya orang yang menawar barang dagangan dia. Ya, gitu. Ya, kesannya seperti itu. Jadi sengaja, ya. Ditanam 3 orang di tokonya dan belaga nawar-nawar, belaga beli, padahal cuman gambarannya aja mau beli. Kalau antum cuman nanam orang doang, ya bukan nggak ada transaksi tawar menawar, nanam orang doang gitu loh. Maka mungkin ini nggak masalah, karena orang ini nggak ngapa-ngapain. Maksudnya nanam orang supaya atau naruh motor di situ supaya kesannya banyak, ini nggak masalah. Tapi kalau nanam orang dan kemudian orang ini ditugaskan untuk jual beli dengan penjual, belaga jual beli, maka ini termasuk najas. Jadi ini untuk menciptakan kesan dengan track record pedagang ini menjadi bukti orang ngerubutin barang dagangannya. Dengan mereka ngerubutin barangnya, nawar-nawar, nah gitu. Dan ini untuk menjerat calon pembeli agar melakukan penawaran dengan harga yang terbaik, dan ini biasanya juga ada di pelelangan barang. Barang dilelang. Siapa yang berani segini? Saya berani. Yang buka pertama ternyata orang suruhan. 5 juta, Pak. Ya. Atau kita pasang harga ini dari 5 juta. Siapa yang berani di atasnya? 6 juta, Pak. Orang suruhan lain, saya berani 10 juta, Pak. Ini membuat yang lain, kayaknya barang seru nih. Ada yang sampai berani 10 juta. Padahal itu cuma trik doang. Ini namanya muzayadah kadzibah dan termasuk najas. Ya.
Jadi ini untuk menciptakan apa? Persaingan yang sifatnya palsu. Nanti ada yang kejerat dan kepancing, ya udah kena dia. Tapi tidak dengan cara sehat, dengan cara palsu. Ya, dengan cara palsu. Oke. Nah, kalau di marketplace itu juga bisa kayak gitu. Dan itu banyak yang melakukan seperti itu. Marketplace online dengan membuat pemesanan fiktif. Baik satu kali order atau berkali-kali order, tapi yang order ya sebenarnya pihak mereka juga. Dan boleh jadi nggak ada barang yang dikirim. Kalaupun ada barang dikirim, mungkin dikirim dan kemudian terdata di marketplace pengiriman ini selesai dan orang mereka sendiri yang memberikan testimoni. Orang mereka sendiri memberikan testimoni. Ya. Maka ini termasuk apa? Najas. Ya. Atau membuat akun-akun palsu. Sehingga mentestimoni barang dagangannya. Ini baik di marketplace atau di media sosial. Ya, ini nggak boleh. Yang boleh adalah lakukan hal yang jujur sesuai urf. Orang beli, berikan testimoni. Atau mungkin kita tawarin ke orang, beli dong, tapi dari marketplace, gitu. Akhirnya dia tertarik beli. Dan kemudian kita nggak maksa dia untuk, boleh kita, testimoniin dong nanti kalau udah sampai ya, gitu. Terus dengan sukarela orang itu memberikan testimoni. Oh ini bagus nih barangnya, saya udah coba. Kalau ini nggak apa-apa. Tapi kalau sampai menyuruh atau menyewa orang untuk membuat review dan testimoni palsu, maka ini yang dimaksud bai'un najas. Ya ini nggak boleh. Ya begitu ya. Misal di Instagram, foto produk, gitu kan. Yang foto admin A. Terus admin B pakai akun lain. Komentar, enak nih, Ana udah pernah nyoba. Betul, memang namanya admin udah pernah nyoba. Tapi di sini bukan sebagai pembeli testimoninya, ya, gitu loh. Jadi mengesankan seolah, ini barang udah enggak, begitu. Ya banyak orang pakai cara instan dengan orang-orang bayaran, dengan akun palsu, dengan pengiriman delivery palsu, gitu. Ya, memang terjadi pengiriman, namun isi nggak ada, gitu loh. Nanti yang mereview juga orang-orang dalam, ya. Jadi hati-hati dengan desain yang seperti ini, agar seolah terjadi transaksi jual beli secara real, padahal tidak. Maka ini strategi pengelabuhan supaya memprovokasi orang. Walaupun memang barangnya bagus, iya, tapi janganlah memulai perdagangan dengan yang seperti ini, ya, gitu. Kemudian yang ke-14, ijtinab bai'il maghsubi wal masruq. Jauhilah transaksi jual beli barang yang hasil ghasab dan atau hasil curian. Ya, Anda mungkin pernah cerita ke antum di daerah Salatiga. Di pasar Salatiga itu, kotaknya ada di belakang salah satu mall. Itu pasar dari dulu dikenal menjual barang-barang bekas dan murah. Ya, murah dulu. Ya. Sampai anak-anak pesantren bilang ini suk sarik. Apa artinya? Pasar maling. Karena saking murahnya. Sampai ada ustadz kami katanya di masjid pesantren kehilangan sendal barunya yang mahal. Kemudian ada santri di hari Jumat, kan libur kita hari Jumat. Ada santri hari Jumat ke pasar itu di kota ini dan melihat sendalnya ustadznya udah terpampang di etalase jualan di situ. Maka dijulukin juga mana nisuk sarik. Tapi kan kita nggak bisa memvonis. Itu kan nama label yang disematkan oleh anak pesantren aja. Nggak mungkin
Kita ngomong di pasar itu, ini pasar maling nih. Gitu. Pak, udah berapa lama Pak di pasar maling ini? Nggak mungkin dong ngomong kayak gitu, digebukin lah. Apalagi kok ternyata mereka maling beneran. Kita dia digebukin. Apa hukumnya beli di pasar lowak atau pasar bekas gitu? Hukumnya halal. Karena kita itu nggak tahu status aslinya. Nggak boleh kita tuh memvonis ini hasil maling atau hasil gosip, hasil rampas, hasil rampok, nggak boleh. Ya, kecuali kok indikasinya kuat. Apa contohnya? Beli mushaf bekas atau buku bekas, terus ada stempel Perpustakaan Nasional di situ. Nah, ini baru nggak boleh. Atau truk hak milik wakaf DKM Masjid UBK misalnya. Ini ada di pasar lowak nih mushafnya. Lah ini haram antum beli. Kenapa? Ini berarti apa? Kemungkinan besar maling. Gitu. Ya, dari hasil nyuri ya. Maka nggak boleh. Tapi kalau nggak ada indikasi, ya, dan kita nggak mungkin dong nanya ke pedagangnya, Pak maaf Pak, ini hasil malingnya dari mana Pak? Ya nggak mungkin lah. Karena pedagang ini kan hanya apa? Biasanya hanya menyediakan tempat dan nanti ada orang yang menjual barang bekasnya atau barang temuannya atau gimana, dia nggak ada urusan dengan itu, dia hanya beli untuk dijual lagi gitu. Ya, maka diperbolehkan. Tapi kalau misalnya ada indikasi kuat bahwa ini barang hasil curian, maka pasar itu hendaknya bertindak. Nah, maka nggak boleh ini seperti ini. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Wahai orang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil kecuali dengan cara jual beli dengan dasar ridho antara kalian. Kemudian yang ke-15, ghaddul basar. Ghaddul basar itu adalah apa? Mengalihkan pandangan. Mengalihkan pandangan itu enggak mesti menundukkan, mengalihkan pandangan. Ghaddul basar itu mengalihkan pandangan dari perempuan dan berusaha menjauh daripada ikhtilat. Memang namanya pasar crowded. Terjadi percampuran laki-laki perempuan, tapi usahakan minimalisir itu kalau emang nggak bisa total. Kalau antum ke pasar Tanah Abang nggak mau ketemu perempuan, nggak bisa. Anda pengen ke blok yang nggak ada perempuannya, itu di Pluto sana ada. Tanah Abang nggak ada, semua pedagangnya juga banyak perempuan juga, jadi nggak bisa. Tapi minimalisir, usahakan semampu mungkin, ya. Karena namanya pasar beda dengan masjid. Nggak ada pasar khusus AWW, khusus mujang, nggak ada. Yang ada ya semua campur. Ya, apalagi pasar pagi, pasar kaget, pasar tradisional, itu kan ibu-ibu pagi-pagi pada belanja. Apa bapak-bapak yang belanja semua? Enggak, ibu-ibu. Maka dimaklumi, tapi usahakan minimalisir ikhtilat. Kemudian, dan ini salah satu yang sangat penting, 16, dan ini terakhir untuk bab ini, al-muhafadzah 'ala asy-sya'air wa 'adamul ishtighal wa 'adamul inshighal bil bai' wa syira' 'anis shalah. Menjaga syiar-syiar Islam seperti adzan, iqamah. Ya, maka pasar itu juga penting punya masjid. Dan jangan menyibukkan diri dengan jual atau beli daripada sholat ketika waktunya sholat. Sholat, ya. Orang yang menjaga sholatnya, insya Allah perdagangannya berkah, insya Allah lebih berkah daripada yang enggak menjaga sholatnya. Namun yang terjadi rata-rata ketika jual beli rata-rata pada sibuk dengan jual beli, walaupun lagi azan atau iqamat, sholat sibuk. Asar tadi ana sholat asar di jalan, maksudnya di masjid pinggir jalan, karena ana ada kajian tadi sore. Mau sholat asar di daerah, anggaplah daerah Cikunir lah ya, daerah sekitar Cikunir gitu. Anggaplah begitu ya. Tepatnya nah, lupa di mana. Nah, ketika ada parkir motor kayak biasa, masjid zaman sekarang itu
di pinggir jalan pasti ada tukang peluit, tukang parkir. Ya, tadinya cuma di minimarket, sekarang merambah ke masjid. Sangat rajin mereka, masya Allah ya. Rajin juga parkirnya. Ya. Kemudian ada tenda yang isinya itu adalah anak-anak bocah belasan tahun, remaja lah. Ya. Ada yang pakai sarung, ada yang enggak, dan ada yang main HP sambil main game, ada yang nonton. Ada sekitar 5 orang. Ketika anak udah masuk ke area parkiran, mereka tiba-tiba, ayo Pak, sini Pak, ngarahin gitu. Anak pelototin gitu. Ini udah komat, anak ngeliat orang-orang udah lagi sholat. Terus anak lepas jaket, anak datengin mereka yang sedang duduk di pos itu. Enggak pada sholat. Ini semua ngejaga parkiran gitu. Sholat. Yang satu bilang, nih sholat lo. Gitu. Semua sholat. Yang jaga paling 1 atau 2, nggak usah semuanya. Ayo sholat. Akhirnya beberapa dari mereka akhirnya beranjak sholat. Alhamdulillah. Tuh lihat. Ini di sini lagi ngapain mereka? Sibuk nonton atau game. Kalau nggak salah game. Ya, sambil kayak gini kan. Kalau nggak game, tontonan lah gitu kan. Sama headset gitu. Orang lagi pada sholat. Dan ini di teras masjid. Anak-anak muda. Anak sampai pengen bilang ke DKM-nya itu. Sampai pengen bilang ke DKM, tolong Pak, itu kalau jaga parkiran nggak harus 5 orang kayak gitu Pak. Anak bilang, kan Kak, ini nggak pada sholat. Kapan sholat? Nanti kalau udah ada yang harus sholat, nggak harus semuanya jagain ini. Dalam artian kan boleh ngejagain barang muslimin yang disolat, ya oke. Tapi nggak sebanyak ini dong. Bahkan 1 aja sebenarnya cukup gitu loh. Ini 5 orang dan dari 5 orang itu 3 lagi main game. Nah ini ngejaga apa yang dijaga? Sholat nggak dijaga, barang nggak dijaga, waktu nggak dijaga. Akhirnya mereka alhamdulillah sholat. Remaja Pak, remaja. Ya, kalau mental ini dibiarin, ini sebenarnya pendidikan yang buruk loh buat anak-anak atau buat kaum muslimin ya. Lebih fokus di jaga barang orang, merelakan sholat berjamaah. Ketoh nanti setelah sholat berjamaah, mereka juga malas-malasan. Kalaupun sholat sendiri jadinya kebiasaan kayak gitu, akhirnya mentalnya mental tukang parkir. Sekarang kan mental ini banyak mental tukang parkir. Kerja juga nggak begitu susah, tapi penghasilan ngalir terus. Ketika disuruh tanggung jawab nggak mau. La haula billah. Ya, maka nggak boleh seperti itu. Sibuk dengan parkiran, padahal depannya jelas orang lagi pada sholat, harusnya dia sholat. Ya, boleh ada yang jaga parkir boleh kalau memang dibutuhkan kaum muslimin. Tapi ini berlebihan sampai 5 orang. Itu tadi sampai anak bilang gitu. Akhirnya alhamdulillah beberapa dari mereka sholat langsung ke masjid. Alhamdulillah. Baik. Jadi jangan menyibukkan diri daripada sholat ketika jual beli. Kata Allah Azza wa Jalla surat An-Nur, rijalul la tulhihim tijarah wala bai' an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Itu ada rijal, orang pria-pria yang perdagangan jual beli itu tidak melalaikan mereka dari zikir pada Allah, tidak melalaikan mereka dari menunaikan salat, tidak melalaikan mereka dari menunaikan zakat. Itu yang terbaik. Sekarang kita menuju ke adab berikutnya. Dan ini gimana sekarang? Adab al-jiwar. Adab bertetangga, dan ini adalah bab yang terakhir. Saya nggak tahu bisa apa enggak dihabiskan sekarang, mungkin bisa sepertinya. Pak Idrus kira-kira khatam malam ini atau 2 pekan lagi khatam? Enaknya khatam kapan? Kalau khatam malam ini nasi kebuli. Kalau khatam 2 pekan lagi nasi kebuli. Belum siap. Enggak, anak-anak bercanda doang Pak. Bercanda Pak, enggak real, enggak. Tapi jemaah harus bersyukur ya dengan adanya masjid dan kajian ini. Kalau bisa berikan sumbangsih juga buat masjid ini, karena Allah telah memberikan kebaikan yang banyak dengan kajian dan masjid ini ya. Jadi kita sebagai muslim
ketika diperlakukan dengan baik, maka kita juga harus memberikan atau dianjurkan memberikan feedback yang sepadan, ya. Kemudian di sini yang pertama, adab bertetangga yang pertama, ikramul jar wal ihsanu ilaih, memuliakan tetangga dan berbuat baik pada tetangga. Kata Allah, kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dalam riwayat lain, falyuhsin ila jarihi, hendaklah dia berbuat baik pada tetangganya. Maka berbuat baik kepada tetangga itu jelas diantaranya menunaikan hak-hak tetangga. Ya, hak kenyamanan terutama, tidak membuat kebisingan, dan termasuk juga menunaikan kebaikan untuk tetangga adalah tidak bikin polisi tidur semaunya. Karena itu membuat polisi tidur semaunya tanpa persetujuan dari aparat terkait, apalagi itu jalanan negara misalnya, atau ya itu jalan swadaya misalnya, maka perlu diskusi dengan RT atau RW setempat. Seharusnya begitu. Karena ini akan membuat tetangga bertanya-tanya atau publik bertanya-tanya, kok tiba-tiba ada polisi tidur. Kalau memang buat kemaslahatan supaya anak-anak yang bermain itu aman, tetap harus diskusi. Tidak seperti sebagian dari pihak yang mungkin merasa punya kekayaan atau punya jabatan, tiba-tiba bikin aja polisi tidur depan rumahnya. Jadi sebelah kanan rumahnya bikin, ini bikin. Jadi deketan. Orang jadi apa? Naik motor 2 kali. Belum lagi polisi tidurnya terasanya nggak tidur. Ya, terasa lagi diri gitu. Tinggi banget, jeduk. Nah, itu bikin kesel. Kadang bisa merusak mesin orang gitu kan. Kan ada standarisasinya. Maka ternyata masalah-masalah seperti ini masuk dalam akhlak dan adab. Ya. Kemudian juga kalau misal kita tahu tetangga kita nggak suka bukhur itu ini apa? Bukan kemenyan, dupa apa bukan bukhur itu bakaran ud atau kayu yang harum gitu. Kalau tetangga kita nggak suka, maka nggak boleh. Ya, nggak boleh kita lakukan itu, kita bakar itu di luar teras sehingga kena tetangga, nggak boleh. Karena nggak semua orang suka juga gitu loh. Karena kita di Indonesia itu banyak yang nggak suka tentang bukhur ini. Beda kalau antum di Arab atau tetangga antum orang Arab atau Arab Indo atau satu nafas dengan antum soal bukhur ini gitu loh. Maka nggak apa-apa. Tapi kalau tetangga antum nggak suka, udah di dalam aja, di dalam rumah. Tetap asapnya ke tetangga, udah di kamar atau di kamar mandi sendirian, dah sok diem cium bukhur tuh. Nah, begitu. Ya, itu satu. Contoh lain, banyak yang nyetel lagu keras-keras. Nyetel ngaji keras-keras aja, itu sesuatu yang tidak baik loh. Bukan ngaji yang nggak baik, tapi ketergangguan yang dirasakan oleh tetangga. Bukan karena mereka benci Al-Quran, tetapi karena konteksnya nggak tepat. Ya. Makanya mengganggu, walaupun atas nama agama. Bahkan itu lebih buruk lagi, kata atas nama Al-Quran dan agama. Ya, nyetel keras-keras. Ajaibnya dulu itu, ya kalau Anda ngeliat ya di desa-desa, pagi-pagi, habis subuh bukan zikir pagi petang, nyetel lagu Sunda keras-keras, babe itu, ambil ngerokok. Lagu Sunda keras-keras. Atau pas lagi hujan, nyetel keras-keras lagu adat. Dan memang itu udah dianggap biasa. Tapi ini bukan akhlak yang mulia, tradisi yang berlawanan dengan syariat. Maka nggak boleh. Mau lagu Sunda, mau lagu keroncongan, mau lagu metal lah, sama semua. Bahkan mau selawatan sekalipun, jangan keras-keras. Ya. Itu mengganggu tetangga. Begitu juga dengan knalpot racing dan yang semisalnya. Ya, dengan suaranya apalagi malam-malam. Luar biasa mengganggu. Dan ada juga yang bukan tetangga tapi mengganggu, Masya Allah, pengamen.
dengan segala variannya, baik lagu pakai gitar atau ukulele, kemudian atau badut atau ondel-ondel, nah pakai apa namanya, speaker, pakai ini sound system itu, ya keliling kampung. Wah sekarang masya Allah nyari duit gitu amat kita. Orang nggak terhibur dipaksa dengan hiburan ini. Yang siang-siang lagi pada tidur terganggu dengan ini. Ini bukan tetangga ganggu, ini lebih zalim lagi. Tetangga ganggu aja itu zalim. Apalagi yang bukan tetangga ganggu, lebih zalim lagi. Ya. Taib. Kemudian yang kedua dari adab bertetangga, alla natatawal alaihi fil bunyan. Jangan kita itu mempertinggi bangunan rumah kita sehingga menutupi sinar matahari atau udara menuju rumahnya. Ya. Jangan kita tambah area rumah kita, tinggikan sehingga nikmat sinar matahari atau nikmat angin atau udara yang baik tidak mereka dapatkan gara-gara bangunan kita. Ini juga di antara akhlak. Ya. Di antara akhlak. Jadi kita juga pikirin hal itu, ya. Yang ketiga, an-nahfadhahu fi ghibatih. Kita menjaga tetangga kita di ketiadaannya. Misal tetangga kita lagi pergi atau safar. Kita jaga hartanya dan harga dirinya ketika dia lagi tidak ada. Kalau misalnya ada orang mencurigakan padahal itu rumah kosong, sebagai bakti pada tetangga, kita apa? Kita tanya, Mas mau ngapain Mas? Mas ada apa ya Mas ya? Mau tunggu siapa ya? Ya, gitu. Ya. Dan jaga harta mereka. Dan jaga juga kehormatan mereka. Tapi bertetangga di zaman sekarang, terutama perumahan, itu susah seperti ini. Karena beda gerbang, sudah beda alam. Iya. Apalagi bisa perumahan seperti ini. Kadang sampingan itu satunya. Alam dunia satunya alam barzakh, udah beda kelas. Beda kelas. Nggak pernah ketemu, nggak pernah sapa, nggak tahu nama, nggak tahu siapa. Itu biasa di perumahan atau komplek-komplek, terutama lebih besar itu lebih majhul, nggak tahu siapa. Ya. Sangat menjaga privasi sehingga nggak saling sapa, nggak tahu siapa. Tapi tetap kita itu tidak boleh ya membiarkan hartanya tidak terjaga ketika tetangga kita lagi safar. Tetap kita usahakan untuk menjaga harta mereka dan rumah mereka dengan semampu kita. Dan juga yang keempat, alla nuz'ijahu bi sautir radio atau television. Kita tidak mengganggunya dengan suara radio atau televisi. Nah, ini ketika itu ya. Kalau sekarang televisi nggak terlalu laku ya. Radio juga. Sekarang apa kira-kira yang membuat selain motor, sebagian motor? Gonggongan anjing misalnya. Melihara anjing dan menggonggong tiap malam, mengganggu tetangga masuk. Ya. Masuk. Bahkan sebagai tetangga nggak suka dengar gonggongan anjing. Kata tetangga, mendingan saya dengar lagu dangdut mah daripada dengar suara anjing malam-malam. Nggak apa-apa dangdut keras-keras karena saya bisa niru. Kalau suara anjing nggak bisa saya tiru, kata tetangga. Ya kan? Kalau lagu dangdut mungkin bisa saya, ya tetap jelek sih. Tetap mengganggu, tapi kan orang ini merasa nggak terganggu dengan lagu dangdut, tapi terganggu dengan anjing. Sebenarnya dua-duanya sama-sama mengganggu, tapi relatif yang ini ada yang merasa terganggu dengan dangdut, ada yang merasa terganggu dengan suara anjing. Intinya kalau jadi punya rumah anteng kayak Rasulullah dan para sahabatnya, ya nggak ada suara-suara. Dan juga selainnya iza'aj, bukan iza'aj mungkin ya, ini bukan berisik, bukan masalah berisik. Yaitu punya kucing peliharaan. Ya.
khawatirnya kucing peliharaan ini BAB di rumah tetangga. Gimana caranya kita mentraining supaya nggak gitu loh. Makanya sekarang alhamdulillah di pet shop itu juga ada pasir, ya, pasir wangi atau misalnya yang kucing itu akan BAB di tempat yang kita sediakan. Jadi nggak kemana-mana BAB-nya. Nah, maka ini termasuk menjaga tetangga kita dari ketergangguan akan polusi yang dibuat oleh kucing-kucing itu. Kemudian alla nadhinna alaihi bin nasihati wal irsyad. Kita jangan berpelit untuk memberikan nasihat pada tetangga dan pengarahan. Ya, kita minta dia untuk amar ma'ruf, untuk berbuat ma'ruf, dan kita cegah dari kemungkaran dengan cara yang terbaik. Tanpa tashhir, tanpa kita itu memprovokasi orang-orang untuk membencinya, jangan. Ya. Kemudian yang keenam, an nata'ahada al-jirana bit'am. Kita bersahabat dengan jiran tetangga dengan makanan. Undang makan atau berikan makanan. Ya, lauk, oleh-oleh, kue misalnya, sebagaimana jemaah sekalian biasa lakukan, alhamdulillah. Namun ketika kita memberi makanan ke tetangga, jangan harap kembali. Maksudnya ya kembalikan piring atau apa? Biasanya ngasih pakai apa? Panci atau apa? Balikin yang tadi kita kasih isinya, balikin, karena kita nggak ngasih pancinya juga enggak. Nah, tapi pas dibalikin jangan ngarap feedback isi. Satu panci kita kasih ini sayur lodeh. Dibalikin ke tetangga, dititip oleh satpam, dititip ke satpam, dibalikin, Pak, ini yang kemarin ngasih ke Bu Fulana, ini dibalikin pancinya, kata. Nggak ada isinya, Pak. Ya nggak tahu, dibalikin gitu aja. Marah kemudian, pelit banget. Nah, ini berarti nggak ikhlas dalam memberi nggak ikhlas. Kata Allah Azza wa Jalla, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian untuk mencari wajah Allah. Kami tidak menginginkan balasan dari kalian dan juga ucapan terima kasih kalian, bukan itu yang kami inginkan. Ya. Jadi kita tuh kalau ngasih ke tetangga tanpa pamrih, jangan nyari respect, jangan nyari rasa ucapan terima kasih, jangan nyari balasan. Kalau nyari balasan berarti amalannya tidak sah. Ya. Baik. Kemudian yang ketujuh, an-nusyarika fi afrahihi wa ahzanihi. Kita berserikat bersamanya di bahagianya tetangga dan di sedihnya tetangga. Kalau dia lagi bahagia, kita diundang ikut, seperti walimah atau undangan makan atau hal lain. Dan ketika lagi sedih, ya ta'ziyah, kita juga datang. Selama itu muslim. Adapun kalau yang meninggal orang kafir dan kita khawatir ada ritual syirik atau kufur atau maksiat di dalamnya, maka kita tidak boleh datang. Ya. Kemudian yang kedelapan, an la nattabi' atharatih wa nafrah bizallatih. Janganlah kita itu tatabbu', yaitu memperhatikan dan mencari-cari auratnya tetangga. Kesalahan tetangga dicari-cari, jangan. Dan jangan gembira dengan ketergelinciran tetangga. La haula wala quwwata billah. Senang ketika tetangganya kebongkar aibnya. Senang ketika tetangganya tergelincir, bangkrut, kebakaran rumahnya, senang, subhanallah. Ini berarti nggak sehat pertetanggaannya. Ya. Dan kemudian yang terakhir dari kitab ini, setelah ini nggak ada lagi kecuali maroji, ya. Kita nggak usah baca maroji, ya. Ini terakhir 9. Anta tahammala adza jarika
engkau menanggung perasaan sakit disakiti oleh tetanggamu. Ya. Jadi ada orang, kata Nabi SAW, punya tetangganya itu suka apa? Nyakitin dia, tapi dia tetap sabar sampai dipisahkan oleh Allah dengan kematian. Sabar. Makanya kalau antum diganggu terus sama orang, dijelekin terus sama orang, padahal antum nggak begitu, disakiti terus sama orang, kalau antum sabar, pemisahnya nanti apa? Kematian. Dan biasanya yang mati dengan konyol itu biasanya yaitu yang suka mengganggu antum itu. Entah dipisahkan dengan kematian atau hal-hal lain yang buruk, pengusiran atau apa, Allah yang akan mengatur itu. Jadi tetap sabar. Kalau misalnya diganggu oleh tetangga yang lisannya itu sangat mengganggu. Taib, alhamdulillah kita telah menyelesaikan terus kitab Adab Harian Muslim. Ya, pas banget anak qadarullah memang tidak sedang bawa kitab cetak bahasa Indonesianya. Maka dengan ini kajian kitab, benar kan Pak? Ya udah selesai kan? Udah kan? Alhamdulillah. Ya, kita telah khatamkan 1 tahun lebih ya Bu ya. Udah 1 tahun lebih ya. Alhamdulillah. Maka nanti kita bicarakan lagi insyaallah lanjutannya. Insyaallah lanjutan nanti insyaallah kitabnya nanti lain lagi insyaallah ta'ala. Tapi kalau anda pikir-pikir nggak semua kan megang kitab ya. Jadi sepertinya nggak tahu nanti bagaimana kitab apa yang kita bahas. Nanti insyaallah akan diumumkan pada waktunya. Ya, alhamdulillah atas kemudahan ini untuk mengkhatamkan kitab Adab Harian Muslim yang alhamdulillah tidak dilengkap-lengkap. Kalaupun ada yang terlengkap maka itu nggak sengaja. Ya. Yang insya Allah semoga apa yang telah kita lakukan atau tuntaskan dari kajian-kajian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ini semua sebagai penambah iman dan juga peningkat amal soleh. Jika ada pertanyaan dari jemaah dipersilahkan, dan mungkin nanti silakan ada azan juga silahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama yang berkaitan dengan transaksi yang haram tuh ya. Perlu kita singkirkan jadi pasar gitu kan. Ini dulu di kampung saya itu ada orang yang pekerjaannya itu cari katak, Pak. Cari katak di sawah gitu kan. Dan itu kataknya dijual gitu kan. Dijual untuk apa tuh yang namanya makanan apa, sweet apa itulah suki atau apa gitu kan. Itu kan segmen pasarnya kan memang bukan orang-orang muslim gitu kan. Itu kan tapi di situ laku beredar bahwa itu haram gitu kan. Dan orang-orang ya maaf yang pekerjaannya itu jadi seperti terkecilkan gitu kan. Padahal dia itu cari di sawah berkeringat malam-malam ngobor gitu kan. Baratnya itu. Nah, ini gimana tanggapan Pak Ustadz mengenai jual beli pekerjaan seperti itu, profesi seperti itu gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua yang berkaitan dengan adab tetangga. Satu dulu Pak, nanti lupa soalnya. Dulu, nanti lupa. Kalau kedua nanti nomor pertama lupa. Nah, jadi setelah tak jelasin nanti yang kedua insyaallah. Yang pertama itu pekerjaannya haram. Nggak boleh, tetap haram. Walaupun dia mengeluarkan effort yang lebih, bukan dilihat dari effortnya sekarang, dilihat dari perbuatannya. Apa dari katak itu haram dikonsumsi, karena Rasulullah SAW mengharamkan membunuh katak, jadi nggak boleh dikonsumsi. Maka apapun, sesulit apapun itu, bukan itu tinjauan syariatnya. Karena ada kok pekerjaan haram yang lebih sulit daripada itu, tapi tetap haram. Ya, jadi jangan sampai gara-gara alasan sulit mendapatkannya, yang haram berubah jadi halal, nggak boleh. Iya, ada beberapa orang demi riba itu dia rela untuk mengorbankan dan menggadaikan ini itu, berkorban ini itu, ya tapi tetap haram, gitu. Jadi tetap haram, Pak.
Kalau terkucilkan gara-gara itu haram, ya maklumlah. Memang itulah hasilnya. Ya, jadi dia harus muhasabah dan mengubah pekerjaannya yang halal. Kita azan dulu ya. Azan dulu. Ya. Terus ini yang kedua Pak Ustadz. Kalau di perumahan mungkin tanahnya sudah tertata ya Pak Ustadz ya. Ada buat jalan, buat ini itu kan. Tapi kalau di perkampungan itu kan tidak ya Pak Ustadz. Itu terkadang ada perjanjian di warga itu kan. Jadi setiap yang bangun rumah itu nyumbang sebagian tanah untuk jalan gitu kan. Untuk gang gitu kan. Ya. Nah, bagaimana sikap kita kalau ada warga yang tidak mau gitu kan. Tidak mau menyumbang tanahnya untuk jalan gitu kan. Gitu kan. Apakah dengan tidak menyumbangnya dia, maka itu akan merugikan jalanan atau enggak? Ya jadi orang-orang itu apa ya, jadi warga-warga kok itu nggak nyumbang, jadi ada masalah-masalah gitu kan. Ya, jadi membuat akses tertutup gitu kan. Akses tertutup. Jadi kan yang satu biasanya kan berseberangan tuh, satu nyumbang setengah, satu cuma setengah, jadi satu jalan tuh kan. Misalkan jalannya itu 1 meter tuh kan, gang 1 meter. Nah ini 1,5 meter dari si A, 1,5 meter dari si B gitu kan. Nah ternyata itu si A itu nggak mau nyumbang gitu kan. Nah kemudian si B akhirnya ya udah nggak mau nyumbang juga gitu kan. Akhirnya jadi tertutup gitu kan. Nggak tertutupnya jadi, ini total atau sebenarnya masih bisa lewat? Ya berarti kalau ketika akses itu berarti tertutup karena si A itu nutup nggak nyumbang, si B juga nggak nyumbang, jadi tertutup gitu kan. Total tertutup. Jadi di situ akhirnya kan yaitu gimana sikap kita terhadap seperti itu gitu kan. Orang bisa lewat muter berarti tapinya kalau mau ke arah sana. Ya bisa muter gitu kan. Tapi kan di situ akses jalan yang untuk ke situ jadi nggak bisa gitu kan. Sedangkan yang lainnya tuh nyumbang semuanya, ini enggak gitu kan. Nah, gimana sikap kita terhadap seperti itu gitu kan. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu hal seperti ini sifatnya case per case ya. Artinya anak pribadi karena hanya tergambar dari deskripsi antum, maka kan yang anak pahami hanya di benak anak. Adapun kalau untuk menghukumi bagaimana kita harus mensikapi orang ini, ya kita harus melihat denah daerahnya gitu. Jadi Ana nggak bisa mengatakan orang ini salah atau enggak. Ana hanya bisa menyebutkan hukum basicnya. Hukum basic pertama, manusia itu punya hak atas tanah yang dia miliki. Kalau ada orang atau warga atau sadaya, selama itu bukan pemerintah yang bukan pemerintah ya, bukan pemerintah yang maksudnya resmi gitu, termasuk camat misalnya, bukan melainkan masih sifatnya swadaya dalam artian warga, kewargaan, termasuk kewargaan tuh RT RW, maka orang ini lebih berhak atas tanahnya sehingga dialah yang lebih berhak memutuskan mau nyumbang atau enggak gitu loh. Itu satu. Ya, adapun kalau memang dengan tidak nyumbangnya mereka itu mempersulit akses warga, maka hendaklah dihadapkan ke waliul amri, bukan hanya sekedar misuh-misuh. Kalau sekedar misuh-misuh, wah itu gini nih nggak pelit nih, itu nggak bermanfaat dan itu mereka berhak untuk tanahnya. Maka hadapkan ke waliul amri dan laporkan bahwasannya kami warga membutuhkan akses dan tolong pemerintah kalau bisa perintahkan mereka untuk menyedekahkan hartanya atau cara lain yang mungkin lebih afdol, bukan menyedekahkan hartanya tapi kami beli secara swadaya tanah ini untuk kenyamanan secara swadaya, secara patungan. Itu kan lebih afdol daripada kita memaksa mereka untuk nyumbang tanah. Karena mereka pada asalnya punya hak dan kita minta sumbangan itu belum tentu wajib untuk mereka tunaikan.
Karena kan Anda nggak tahu bagaimana denah daerahnya. Apakah madharatnya lebih besar jika itu ditutup atau sebenarnya ini cuma bikin geram aja, ngalangin aja tapi bisa lewat jalur lain. Kalau ada alternatif lain ya udah terima aja kita warga, karena nggak bisa warga itu memaksa hak milik orang lain. Itu gambaran globalnya Pak. Adapun jawaban ini jangan langsung dijadikan sebagai jawaban untuk kasus yang antum angkat di daerah itu, karena untuk melihat realitanya, untuk memvonisnya itu harus melihat realitas sebenar daripada yang antum ceritakan. Karena Anda nggak tahu denahnya gimana Pak. Begitu. Tapi Anda sebutkan aja hukum asalnya. Hukum asal, orang kalau punya hak tanah, dia yang lebih berhak dan tidak boleh ada orang yang memaksa. Kecuali kalau memang madharatnya lebih besar, maka hadapkanlah dengan penguasa. Dan biar penguasa yang bertindak dan membujuknya. Ya, atau kita buat secara swadaya patungan untuk membeli tanah 1 meter tersebut. Begitu Pak. Begitu. Ya, warga juga harus sadar kalau misalnya masing-masing orang itu punya hak untuk tanahnya. Enggak menyumbang, ya itu hak dia. Gitu loh. Kalau memang kita tetap maksa, coba kita lapor adukan ke penguasa atau kita swadaya nyumbang, gitu loh. Nyumbang di sini, beli itu harta. Kan itu lebih enak daripada kita maksain orang. Kalau kita maksain orang, dia nggak ikhlas, itu secara fikih nggak sah itu sebagai wakaf atau sebagai sumbangan, karena terpaksa. Gitu. Begitu wallahu alam. Seperti itu. Ya sepertinya ini udah azan. Udah qomat mungkin. Atau mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ya, fadhal. Assalamualaikum. Tanya besarnya dosa kaidah kadar haram yang ditentukan oleh Majelis Ulama dengan ditetapkan oleh Rasul. Mengenai apa? Kadar dosa haram. Ya. Yang ditetapkan oleh Majelis Ulama dan oleh Sunnah Rasulullah SAW. Itu seberapa besarnya? Bandingannya. Iya, perbandingannya. Ya. Majelis Ulama Indonesia adalah kumpulan ulama-ulama Indonesia gitu. Dengan ragam variannya dan ijtihad mereka dan apa yang diterbitkan fatwanya oleh mereka baik secara kolektif dari berbagai daerah MUI kemudian menjadi ijma kesepakatan MUI atau yang sifatnya parsial antar daerah, maka itu semua sifatnya ijtihad pada asalnya. Ijtihad ulama gitu loh. Ketika ulama berijtihad untuk suatu nazilah itu adalah masalah kontemporer yang hanya ada di zaman sekarang, tidak ada di zaman Nabi SAW. Ini ijtihad. Apakah ijtihad ulama MUI ini suatu ijma' dan kesepakatan konsensus ulama kaum muslimin satu bumi ini, atau ini ijtihad secara parsial kenegaraan, maksudnya kenegaraan di sini orang-orang Indonesia? Maka dilihat. Kalau memang suatu dosa itu jelas langsung ada larangannya dari Nabi SAW, seperti dosa nyuap. Oh ini kalau ini jelas kita nggak boleh lagi untuk nawar-nawar. Tapi kalau suatu vonis haram akan suatu hal, ya, dan itu adalah ijtihad sebagian ulama di suatu negeri, bukan semua ulama, maka hal ini tidak sama derajatnya seperti dosa yang langsung divonis oleh Rasulullah SAW. Umumnya begitu. Nah, berangkat dari apa yang mungkin terjadi belakangan ini, MUI tetaplah ulama. Maksudnya ulama orang-orang negara kita. Ya, semoga Allah beri mereka taufik dan rahmat. Tetapi bedakan antara keputusan atau vonis hukum dari ijtihad MUI dengan dari Menteri Agama. Artinya gini, MUI itu fatwa. Menteri Agama itu ketetapan. Qadha namanya, hukum negara. Maka namanya fatwa itu tidak melazimkan. Adapun kalau qadha itu melazimkan. Maksudnya apa? Kalau MUI mengatakan ini haram, Menteri Agama mengatakan ini tetap halal, nggak masalah, maka negara itu resmi hukumnya yang mana? Menteri Agama. Karena bukan masalah ini masalah politik, bukan masalah ini masalah usul fikih.
Bedakan antara fatwa dengan qadha. Qadha itu hakim ngetuk palu, itu qadha namanya. Ketetapan. Hakim ngetuk palu maka hukum berlaku, wajib. Tapi kalau ustadz berfatwa, ulama berfatwa, maka antum mau ikut apa enggak, itu pilihan antum. Beda. Kalau MUI menelurkan terbitan suatu masalah atau ustadz atau kumpulan ustadz atau dewan fatwa Al-Irsyad misalnya, antum mau ikut mereka, silakan ijtihad mereka. Mau enggak ikut, ya kita enggak mempermasalahkan, gitu loh. Kalau misalnya masalah produk, membeli produk yang pro dengan Zionis misalnya, mereka haramkan. Yang diharamkan itu kan adalah activity, membeli produknya, bukan zat produknya. Ini harus dipahami orang-orang. Ya. Maka di sini kalau memang diharamkan bukan zat makanan minumannya, bukan. Bukan zat barangnya, tapi apa? Aktivitas membeli itu. Karena itu dengan secara nggak langsung seperti membantu Zionis meneror saudara kita. Ini apakah hukum yang sifatnya ijtihad dari ulama atau memang langsung dari wahyu? Ijtihad. Ada dalil enggak? Ada dalilnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dalilnya sahih. Tetapi sekali lagi ini bukan vonis hukum dari majelis dari Menteri Agama yang merupakan yaitu keabsahan negeri ini atau vonis keabsahan negeri ini. Ya. Begitu loh. Kekuatannya untuk dilakukan oleh orang-orang Indonesia secara real, lapangan, fakta dan kelaziman, maka tidak sekuat dengan vonis siapa? Kementerian Agama. Kementerian Agama menerbitkan logo halal yang baru walaupun antum protes. Walaupun antum protes. Karena mirip wayang misalnya. Tapi wajib gak antum sematkan itu kalau antum punya produk yang ada logo cap halal? Karena melazimkan. Karena ini adalah keputusan negara. Ini namanya qadha, bukan fatwa. Fatwa itu individu pun bisa, anak pun bisa. Antum nanya tadi ini, bapak ini nanya tadi, ini fatwa namanya. Bukan keputusan. Kalau tadi beliau nggak setuju dengan anak atau nggak mau ikut dengan pendapat anak, ya silakan. Karena anak bukan orang pemerintahan. Karena MUI ini walaupun disebut ulama orang Indonesia, ulama negeri kita, tapi secara struktural dia bukanlah bagian dari pemerintah, bukan. Tapi keputusan MUI kerap kali dipegang oleh pemerintah sebagai acuan atau parameter hukum-hukum perdata atau kadang pidana di Indonesia gitu. Jadi ada sisi manfaat yang besar MUI ini jelas, dan ini juga fatwa yang sebenarnya ada baiknya, betul. Tetapi ketika kita lihat gini, kita nggak bisa melazimkan dan menyuruh orang semuanya untuk mengikuti fatwa yang sifatnya ijtihad ini. Begitu. Hanya bisa menghimbau, silahkan. Tapi kalau antum mengatakan, wah sesuai fatwa MUI, betul sesuai fatwa MUI, bagus. Tetapi untuk membuat semua orang itu harus wajib seperti taat pada penguasa, maka kita katakan, iya kita taat pada ulama Rabbani. Tetapi kalau ini ijtihad dan ada sisi lain yang mungkin bisa dimaafkan, seperti orang beli galon aqua refill, terus kemudian merek tersebut yang tadi kita sebutkan terdaftar sebagai salah satu yang pro, antum beli refillnya, oh nggak boleh semua. Kemudian akhirnya yang pakai motor butut kemudian 2 galon di sini, 4 galon nggak laku gara-gara diharamkan. Coba lihat impactnya. Apakah semuanya harus betul-betul dilaksanakan? Makanya ke penguasa yaitu walil amri kita dari segi kenegaraan enggak memvonis haram, karena tahu kalau ini semua harus diharamkan, impact perekonomiannya besar, bahkan untuk pekerja-pekerja muslim di tanah air. Kita boro-boro merugikan Israel, kita juga rugi juga nanti gitu loh. Tapi yang mau ikut dengan ijtihad MUI silahkan. Hanya saja kita nggak bisa langsung memvonis bahwasanya semuanya totali haram dan semua aktiviti berkaitan ini haram semua, karena kadang-kadang ada yang namanya hajat, ada yang namanya darurat. Orang mau nggak mau beli itu karena mungkin nggak bisa dapat produk lain atau udah terbiasa dengan itu atau ada hal alasan lain. Ya itu mudah-mudahan itu yang paling fair dalam
menimbang masalah ini. Wallahu a'lam. Ya. Siap. Ya, Pak. Betul. Ya. Ya. Ini bukan berarti dalam artian mengharamkan yang halal, Pak. Begini, kita tuh ada yang namanya meninjau sesuatu dari segi zatnya dan meninjau sesuatu dari segi sebab atau eksternal. Jadi ada zat, ada aini, dan ada li ghairihi. Ini halal, betul. Tapi kalau ini dihasilkan dari harta haram, ini menjadi haram bukan karena ininya, tapi karena sebabnya. Dan juga kadang ditinjau dari si konsekuensinya. Ini halal betul, tapi antum kalau beli ini, maka antum menyumbang darah, pertumpahan darah. Maka bukan ini yang sebenarnya diharamkan, bukan. Tapi antum menjadi penyebab, gitu loh Pak. Nah itu intinya gitu. Jadi para ulama ini mereka tidak mengharamkan zat material bendanya, aininya bukan, tapi hal yang sifatnya eksternal, yaitu sebab atau akibatnya. Gitu Pak ya. Jadi ini enggak termasuk mengharamkan yang halal. Menganjurkan lebih afdal sih Pak. Iya, tapi sekali lagi para ulama ini mereka memvonis haram itu adalah di activity pembelian, bukan di barangnya. Jadi harus dibedakan Pak, jangan sampai salah paham. Gimana? Bohlam. Golok. Ya seperti itu. Ini enggak apple to apple dalam kasus ini Pak. Masalah gini, kalau Bapak beli golok halal, maksudnya aslinya halal, nggak ada masalah pakai itu. Cuman kalau ketahuan tujuannya apa, maka justru produk-produk ini indikasi ketahuan alokasi dananya ke sana itu kan ketahuan gitu loh. Makanya mereka mengharamkan activity membeli produk barang-barang ini gitu loh Pak. Ya. Tapi nggak semuanya produk-produk tersebut yang dihalalkan, yang divonis halal, yang disilahkan boleh, itu dianggap tidak mendukung, gitu loh Pak. Yang tidak mendukung kegiatan Israel agresi mereka, gitu. Begitu. Tadi Bapak mau, ya Pak, silakan. Waalaikumsalam. Misalnya posisi rumah saya di tepi jalan raya yang 24 jam adalah tempat kelewatan orang. Ada trotoar resmi depan rumah saya dan ada jalan raya. Lalu saya taruh, karena saya kesel sama orang naik motor naik ke trotoar, saya pasangin penghalang lah begitu. Depan trotoar saya dan di depan jalan, pinggir jalan itu saya kasih drum yang isi semen supaya orang nggak bisa parkir. Nah, ini gimana hukumnya? Pertama, makasih. Itu jalanan, ya sama-sama. Apakah itu jalanan negara atau swadaya? Itu dulu. Jalan. Oh, pemerintah. Dan trotoar buatan pemerintah. Kebetulan rumah saya di pinggir jalan raya itu, umpamanya, umpamanya gitu. Kemudian saya kesel sama orang naik motor lewat trotoar, ya kan? Kemudian parkir naik motor lewat trotoar. Ya. Jadi saya pasang penghalang di trotoar juga. Saya pasang juga penghalang di pinggir jalan raya itu supaya orang tidak bisa parkir. Ya. Dan parkir di situ kan melanggar ya? Melanggar juga. Ya di sini tentu paling awal lebih afdol minta izin dulu sama pemerintah. Itu lebih awal. Ya. Dan niat Bapak bagus sebenarnya untuk membantu pemerintah juga sebenarnya gitu loh. Dan membantu agar tidak terjadi pelanggaran, bukan hanya sebagai kekesalan doang kan, tapi memang ini kan pelanggaran, dan ini
ya mengacaukan jalan dan juga merusak pemandangan gitu kan. Maka isi lebih afdol adalah diawali dengan diskusi dan juga usulan. Sebenarnya kan ini tanggung jawab mereka, harusnya mereka lah pemerintah ya atau dari lurah atau sekitarnya itu yang memang harusnya menertibkan ini. Nah, ketika emang ini tidak ditertibkan dan akan terus berlarut kejelekan ini, walaupun saya nggak langsung merekomendasikan juga, tapi mungkin kalau niatannya untuk membantu penguasa, maka silakan taruh pot atau apa gitu di situ supaya mencegah terjadinya yang terjadi pelanggaran itu. Ya, seperti itu Pak ya. Ya. Mungkin cukup ya Pak. Semoga nggak masalah Pak, karena yang Bapak lakukan adalah membantu pemerintah tanpa mereka sadari sebenarnya. Ya, dengan cara yang tidak merugikan sebenarnya. Ya, tidak merugikan. Beda dengan membantu polisi atau membantu pemerintah, misalnya dengan cara buat konten rekaman kemudian ngomong kasar ke pengendara motor, ngusir-ngusir, ini malah membuat kerusakan kalau ini. Kalau yang Bapak lakukan kan bukan merusak, tapi malah justru merawat, intinya gitu ya. Ya kan Bapak kan nggak sampai pergi apa terus apa ngomong jorok, nggak kan, nggak kayak mereka lakukan itu. Ya nggak, insya Allah mudah-mudahan nggak apa-apa. Tapi tentu harus diskusi sebelumnya. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Islam. Menterinya sama presidennya heboh karena Bu Hamka mengharamkan peringatan Natal itu. Kalau nggak mengucapkan selamat Natal nggak apa-apa, tapi banyakkan masyarakat Indonesia kan selamat Natal nggak biasa aja. Terima kasih. Baik, ketika penguasa atau pemerintah ulil amri secara wilayah itu mengatakan bahwasanya hukum ini tidak apa-apa, halal padahal itu haram, maka kita tidak boleh ikut. Maksudnya kita ikut yang hak, yang benar Pak. Selamat Natal. Kalau misalnya walil amri kita mengatakan itu nggak masalah karena itu hanya tradisi dan itu toleransi, maka kita nggak boleh ikut dengan pendapat itu, walaupun pendapat penguasa kita. Karena taat pada walil amri itu terikat dengan kalau memang sesuai kebenaran Islam. Gitu loh Pak. Jadi yang tadi saya bilang, ijtihad ulama versus mungkin keputusan penguasa, itu ketika itu sifatnya ijtihadi. Kalau ternyata ada dalil yang jelas bahwasanya ini munkar, ulama bilang ini munkar, nggak boleh, tapi penguasa bilang ini boleh, maka kita ikut yang sesuai dalil. Ya, maka selamat Natal dan misalnya itu haram, gitu Pak. Walaupun semua penguasa bilang itu halal, kita nggak ridho dengan selamat Natal, gitu Pak. Cuman tentu pengingkaran kita ke penguasa itu juga harus dengan cara yang baik, itu loh. Jangan di depan umum. Cukup jelaskan aja bahwa ini haram, tanpa harus nunjuk-nunjuk ke penguasa. Begitu ya Pak ya? Oke, sama-sama Pak. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.